Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada pembahasan yang nomor 6, yaitu tentang nubuah. Nah, yang nomor 6 tentang nubuah. Nah, kata nubuah itu dalam bahasa Arab memiliki beberapa akar kata atau sigoh yang mana memberikan nuansa makna yang saling berkaitan. Yang pertama ada naba'a. Nah, kalau naba ini artinya berarti atau informasi atau berita atau informasi yang penting dan memiliki nilai kebenaran yang tinggi. Nah, dari akar kata ini, dari naba ini, nubuah itu dapat diartikan sebagai penyampaian berita yang mana berita penting dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Seorang nabi atau rasul adalah pembawa berita dari langit. Nah, berita ini bukan sembarang informasi, tetapi melainkan wahyu yang mengandung petunjuk, peringatan, dan kabar gembira. Yang nomor 2 juga ada dari nabu'a, yaitu kata ini memiliki makna menjadi tinggi, mulia, atau unggul. Nah, dalam konteks nubuah, hal ini mengisyaratkan kedudukan yang tinggi dan mulia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Mereka adalah individu-individu pilihan yang ditinggikan derajatnya di antara manusia karena amanah yang mereka emban. Ada juga selanjutnya yaitu anba'a, yaitu ini berarti memberikan atau menginformasikan. Nah, ini kembali menggarisbawahi fungsi utama seorang nabi dan rasul, yaitu sebagai penyampai risalah ilahi kepada umat manusia. Mereka adalah perantara antara Allah dan hambanya dalam menyampaikan wahyu. Yang selanjutnya adalah nabuatah. Nah, nabuata atau nabuah, kata ini juga hampir sama, yaitu artinya memiliki tempat yang tinggi atau dataran tinggi. Yang mana beberapa ulama mengkaitkan makna ini dengan kedudukan spiritual dan intelektual para nabi dan rasul yang berada di tingkat yang lebih tinggi dibandingkan manusia biasa. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat kebenaran dan realitas spiritual. Yang selanjutnya adalah pengertian nabi. Nah, setelah memahami pengertian nubuah secara umum, penting juga untuk memperjelas siapa sih yang dimaksud dengan nabi. Jadi, di dalam terminologi Islam, seorang nabi itu adalah seseorang individu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan wahyu. Nah, sedangkan kalau rasul kebalikannya hampir sama. Kalau rasul itu adalah seorang individu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu tersebut kepada umatnya. Sedangkan nabi itu tidak cukup dianugerahi wahyu tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Tetapi dengan penekanan bahwa tugas utamanya itu tidak selalu berupa perintah. Nah, jadi ini tidak berupa perintah untuk menyampaikan kepada wahyu. Jadi meskipun nabi itu mendapatkan wahyu, jadi tetapi seorang nabi itu tidak selalu diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya kepada umatnya atau kepada kaum-kaum tertentu. Nah, berikutnya ini adalah elaborasi lebih lanjut mengenai pengertian nabi. Nah, kalau nabi itu hamba pilihan Allah. Jadi seorang nabi adalah seorang manusia biasa yang dipilih secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi pemilihan ini didasarkan pada ilmu dan hikmah dari Allah, bukan karena usaha, keturunan atau keistimewaan, bukan. Jadi memang semua itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, penerima wahyu ilahi. Jadi karakteristik utama seorang nabi itu adalah kemampuannya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahyu ini bisa datang dalam berbagai bentuk seperti mimpi yang benar atau ilham yang keluar ke dalam hati atau juga melalui perantara malaikat. Meskipun bentuk yang terakhir ini lebih sering dikaitkan dengan rasul. Yang selanjutnya tidak diperintahkan menyampaikan secara luas. Jadi sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa
Jika seorang nabi ini, kalau nabi itu ketika mendapatkan wahyu tidak diperintahkan wahyunya kepada umatnya secara luas. Nah, ini dah menjadi poin pembeda antara nabi dan rasul menurut pandangan mayoritas ulama. Fokus utama seorang nabi itu lebih kepada dirinya sendiri, lingkup terbatasnya, atau untuk melestarikan dan menjelaskan ajaran yang sudah ada. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah perbedaan dan persamaan antara nabi dan rasul. Nah, setelah menguraikan pengertian nubuah secara etimologi dan terminologi, serta definisi spesifik dari nabi dan rasul, menjadi krusial untuk memahami titik tentu dan pembeda yang membedakan kedua kelompok utusan Allah Subhanahu wa taala ini. Memahami nuansa ini akan memperkaya apresiasi kita terhadap hikmah di balik pengutusan para nabi dan para rasul dengan peran dan fungsi yang beragam. Seperti itu. Jadi persamaan. Nah, persamaan antara nabi dan rasul yaitu meskipun terdapat perbedaan, tetapi yang mana mereka mempunyai persamaan, yang mana persamaan adalah keduanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih, baik nabi maupun rasul adalah manusia biasa yang dipilih secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah kenabian atau kerasulan. Nah, pemilihan ini merupakan anugerah dan karunia Allah semata berdasarkan ilmu dan hikmahnya. Mereka bukanlah sosok yang memiliki sifat ketuhanan atau bagian darinya. Jadi persamaan antara nabi dan rasul itu dipilih khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usahanya atau bukan, tapi memang kehendak Allah dilihat dari ilmu dan hikmahnya. Sedangkan perbedaan antara nabi dan rasul yang paling mendasar itu adalah yaitu perbedaan utamanya antara nabi dan rasul terletak pada tugas penyampaiannya. Kalau rasul itu ditugaskan untuk menyampaikan risalahnya kepada umatnya, sedangkan nabi itu tidak. Jadi ketika mendapat wahyu hanya cukup untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.